Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setika bersama. Diriku merasa bahagia mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Demi cinta pun aku pun rela. Rap. Tiada kusangka, tiada kuduga, badai derita oh datang melanda. Kini kau jauh entah di mana, tinggalkan aku di dalam kecewa. Mengapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau hianati. Bicara-bicara soal cinta, kembali menghebohkan urusannya persoalan cinta yang sekarang lagi rame-ramenya di media sosial, di berita-berita, masih tentang Vina Cirebon. Nah, teman-teman wonten gayang, akhir-akhir ini, beberapa hari ini ternyata Peggy yang digadang-gadang adalah sebagai pelaku penganiayaan dan pemerkosaan itu sudah tertangkap. Tetapi beberapa netizen itu meragukan, Mas, itu Peggy yang sesungguhnya. Tetapi kemarin ketika saya melihat podcastnya Deddy Kobuzer, di sana ada Susno Duaji. Susno Duaji menyatakan Peggy-nya benar, namanya benar, dari gurunya, dari tetangganya itu benar, sidik jarinya benar, itu betul Peggy. Nah, persoalannya, apakah Peggy ini pelakunya? Nah, itu sekarang jadi pertanyaan besar orang-orang itu. Tapi kalau soal Peggy-nya benar katanya, polisi sudah benar bahwa itu Peggy. Benar, namanya orang itu benar Peggy. Benar Peggy, sidik jarinya benar Peggy. Peggy itu pelakunya atau bukan? Nah, kan itu pertanyaannya. Banyak yang dipertanyakan orang, apakah benar? Karena selama ini yang digadang-gadang Peggy itu anak seorang pejabat, itu anak bekas seorang bupati, yang diberita-berita seperti itu. Nah, ternyata setelah Peggy itu ditangkap, kuli bangunan dan anak petani, Mas. Nah, itu yang membuat orang ragu, membuat penonton kecewa juga. Jadi seolah-olah tidak sesuai harapan. Nah, sekarang aku tahu sih sebetulnya yang banyak mengamati ini sebetulnya satu Kliwon, kedua Jupri yang lagi top-topnya mengamati. Sekarang aku mau ke Kliwon dulu dah. Ayo Wan, gimana Wan? Tanggapanmu Wan tentang penangkapan Peggy ini Wan? Ya, ini formasi bentuk komposisi kita agak dibikin beda ya. Kemarin saya agak jauh dengan Coach Jeding, sebenarnya itu sudah was-was. Sekarang makin dekat paranoid saya jadinya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, dia paling keras menghantam institusi ya, apa gitu ya. Paling dampak dari kita berteman, kita paling jadi saksi kan. Akhirnya kan. Cuman kalau saya dipaksa jadi saksi. Sebentar. Jadi saksi siapa ini? Ya, dia keras sekali kan hantaman-hantamannya itu kan. Jangan dia DPO juga mengikuti arahan sutradara nonton gaya sebetulnya. Ya, artinya enggak ya. Ini pure pendapat masing-masing ini. Risiko tanggung sendiri. Ya, artinya sebagai teman kan paling resiko yang terberat jadi saksi kan gitu. Iya. Cuman kalau saya dipaksa jadi saksi, saya nggak mau saksi yang meringankan, memberatkan pasti ya. Jadi ini fenomena yang menarik gitu ya terkait dengan Vina ini kayaknya Pak John ini makin menghangat dan makin menciptakan apa ya suasana yang misterius dan makin misteri. Jadi terkait dengan
memang kita sudah bahas kemarin persoalan ini sebenarnya sudah 8 tahun yang lalu nih Coach Jeding, ya. Tapi karena film diangkat lewat film maka ini menjadi viral kembali. Dan yang berita terkini yang menarik adalah ketika 3 DPO itu ternyata sekarang sudah bisa menangkap 1 DPO atas nama Peggy kan gitu. Cuman kan ingkrahnya itu kan keputusan di pengadilan 3 DPO, tetapi yang menjadi keresahan di mata masyarakat maupun netizen dari 3 DPO kok cuman disimpulkan menjadi 1. Yang 2 dilepas. Kata via kepolisian berkata bahwa 2 ini hanya fiktif. Ini peradilan sesat atau gelap ya. Mengerikan loh kalau kita berbicara mengenai tentang hal itu. Karena apa? Ini urusannya adalah urusan hukum terkait dengan profesionalisme gitu loh. Nah pertanyaannya, kalau 8 tahun yang lalu sudah berupaya keras, makanya para pengamat mengatakan ini masalah integritas atau profesionalisme. Beda kan profesionalisme dengan integritas. Profesionalisme adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan struktur yang berlaku. Tapi kalau integritas ini menyangkut kepribadian. Agak dalam. Iya, kepribadian. Kalau yang ini benar agak dalam. Nah, Siap sekali ya dia. saya mengawali untuk agak lebih dalam ya, karena kita harus siap-siap dari teman-teman itu menyuguhkan pemikiran yang dangkal. Dalam teori Maslow, orang itu harus lengkap kebutuhan dasarnya, baik sandang, pangan, papan, dan karir. Sehingga ketika saya ngomong begini, enteng. Enggak, itu tadi siapa? Siapa tadi? Maslow. Sandal, merek DPO sandal. baru itu kayaknya muncul lagi itu, melebar lagi itu. Swallow. Ya, kebutuhan dasar harus terpenuhi baru kita bisa bicara tentang kayak apapun persoalan. Sementara Jupri sandang, pangan, papan itu sangat misteri ya. Bagaimana mau ngomongin tentang negara kan terlalu berat bagi dia gitu ya. Saya itu mengolah sandang pangan itu dengan kesurupan. Begitu Pak John. Iya. Sementara begitu. Oke, langsung Bri, langsung kamu tanggapin aja Bri. Entah mau nanggapin dia, entah mau nanggapi kasus tertangkapnya Peggy ini, monggo. Sebenarnya saya menanggapi dulu apa yang dikatakan Kliwon ini tadi. Sebenarnya memang agak dalam, belum dalam tapi agak dalam lah, lumayan daripada kemarin gitu. Iya, kalau kemarin kan cuma pengakuan aja. Untung pengakuan itu nggak diproses Kemarin polisi, kalau kambing diproses hitam jadi kemarin. saksi. Jadi menurut saya begini Pak John. Jadi saya tidak perlu lagi lah cerita kronologi tentang Vina. Semua manusia di Indonesia saya pikir sudah tahu bagaimana. Betul. Nah, sampai dengan perkembangan terakhir. Cuman saya pikir ini kasus ini kesalahan proses itu sejak awal. Sejak awal dimulai proses penangkapan sejak awal. Itu yang kemudian ada yang yang janggal di situ. Nah, ini permasalahan ini itu ya saya nggak tahu bagaimana, tapi itulah di situ sebenarnya proses awalnya. Nah, sebenarnya saya pikir kalau memang itu terjadi memang benar DPO 3 orang nggak sulit kok bagi instansi polisi itu. Wong namanya seorang penjahat buron kelas kakap itu berapa hari bisa ditangkap kok. Bener sih, bener kata dia, nggak mudah sih, tidak gampang tidak sulit sih buat institusi polisi untuk menangkap. Nyatanya ketika viral ini langsung ketangkap. Nah, kenapa itu sampai 8 tahun bahkan kesulitan polisi menangkap? Sebenarnya ada 2 hal. Ada memang kesulitan bagi polisi atau memang polisi sendiri Apa nih? yang membiarkan. Itu kan ada 2. Perdugaan. Bahaya. Enggak, tenang aja, tenang. Harusnya berbicara begitu, itu harus pengamat polisi atau dia berstatus polisi. Ini keamanan perumahan loh. Lanjut. Jadi semua hampir seluruh Indonesia ya, seperti saya sudah katakan tadi, mengamati gitu. Jadi juga menyatakan keheranannya termasuk saya gitu. Artinya begini, dalam hal ini saya bukanlah sebagai pengamat, tapi saya sebagai orang yang memang juga melihat keadilan,
keadilan lah, meminta keadilan bagi yang memang tersangka, yang benar-benar tersangka, dihukum seberat-beratnya, yang tidak bersalah dilepas. Itu jadi di sini keadilan yang saya soroti. Jadi nah kenapa polisi, kembali ke tadi, kenapa berlarut-larut atau ditiadakan? Ini kan karena ada sesuatu yang janggal dan yang menghalangi, bisa jadi. Nah, yang menghalangi. Nah, inilah yang sebenarnya harus diusut dulu sejak awal. Nah, yang sebenarnya yang juga harus dikhawatirkan sebenarnya salah tangkap lagi. Sebenarnya kalau salah tangkap lagi artinya saya tidak mengatakan bahwa Saka juga salah tangkap. Bisa jadi itu benar, bisa jadi salah tangkap. Itu kan belum, itu akan diproses saya rasa dengan polisi tapi belakangan itu. Karena memang tuntutan masyarakat bahwa DPO ini harus dicari dulu gitu. Jadi memang harus diurut dulu. Saya kemarin juga mendengar beberapa pakar hukum juga mengatakan kalau mau kita mengulang lagi proses, bukan mengulang dalam artian proses awalnya, tetapi mengkaji lagi sejak awal BAP-nya, gimana kesalahannya. Nah, di situ dari langkah itu kemudian bisa diurutkan. Walaupun sudah kejadian peristiwa ini sudah 8 tahun ya. Tapi saya pikir kalau memang dengan sungguh-sungguh, dengan profesionalisme, saya yakin bisa terungkap. Oke, teman-teman Oton Gayeng ya, bukan berarti kita itu menghujat polisi. Kita ini sebetulnya sangat mencintai polisi. Karena kita berharap hukum itu bisa ditegakkan, salah satunya penegak hukumnya adalah polisi. Kita sangat mencintai polisi. Jadi kalau kita mengkritik ini bukan berarti kita membenci, tapi kita mencintai polisi. Love polisi. Nah, sekarang tanggapan Pak Jeding aja dulu deh. Kamu ngerti ya saya masalahnya? Kalau saya ngelihat persoalan ini sebetulnya enteng, ini mau dilihat dengan kacamata mana. Kalau persoalan ini nggak perlu dengan kacamata analisa, itu nggak perlu. Dengan kacamata telanjang aja orang sudah tahu. Sudah dapat ngelihat. Sekarang bayangin, siapa namanya, Peggy. Konon kabarnya sidik jarinya sudah pas. Semua data-datanya sudah pas. Tapi kok anaknya petani. Sekarang dari logika, anaknya petani sama moge itu dari mana hubungannya? Kok moge? Motor gede, klub motor. Klub motor sih. Bukan itu bukan klub motor besar sih, Mas. Klub motor, geng motor. Tapi kalau anak petani yang nggak naik klub motor, naiknya kuda lah. Kalau anak petani. Jadi dari kacamata telanjang aja kita udah tahu, nggak usah menganalisa lagi, udah. Ini pasti konspirasi. Gemeter kamu? Gemeter kamu? Ya, paranoid tadi. Lalu tadi saya mendengarkan Supri, justru saya paranoid, ketakutan, Kliwon paranoid, cuma semua paranoid. Ya karena saya takut. Sebetulnya dia lebih berbahaya. Saya itu cuma melihatkan sekedar analisa. Kalau dia kan sudah mengatakan sesuatu, sudah ini berarti gini, saya kan enggak, saya kan cuma menganalisa. Belum jadi saksi udah ketakutan. Oke, Pak RT, tanggapi Pak RT. Kita masih ini ya, seputar penangkapan ini dulu ya. Gimana Pak RT? Peggy yang sekarang ditangkap, nah ini sebenarnya terlepas dari kasus itu yang sudah disidang 8 tahun yang lalu. Jadi yang sidang yang 8 tahun yang lalu itu Peggy udah nggak ada, bahkan udah nggak masuk dalam BAP. BAP itu nggak masuk BAP. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, mungkin berangkat dari film, terus ada pengakuan saksi yang rame sekarang ini, makanya menjadi rame. Nah, dulu memang itu belum dicari, atau karena memang nggak ada dalam BAP-nya kan. Jadi tidak selama 8 tahun ini mencari, enggak. Sebenarnya mencarinya baru sekarang ini. Nah, yang menjadi rame Peggy ini sebenarnya baru dicari sekarang ini setelah rame ini. Nah, menurut tadi kan Peggy ada sidik jari, udah pas ya. Nah, ini ujian bagi polisi. Nah, dia kan mau berdasarkan
petunjuk atau alat bukti. Nah, nanti ini kan diuji di persidangan. Ya. Bener nggak Peggy ini di persidangan? Ya, betul. Nah, polisi kan baru menemukan awal kan, petunjuk-petunjuk awal kan. Nah, ditulis dalam itu, diajukan ke jaksa, nanti diuji di persidangan. Nah, intinya di situ. Bener nggak Peggy ini yang sebenarnya menjadi pelakunya? Tapi konon selama ini, menurut pendapat netizen atau secara umum ya, bahwa Peggy ini enggak. Nah, makanya ujian kan bagi Polri untuk menentukan bahwa pelaku yang sebenarnya ini. Ya. Tapi diuji ntar di pengadilan. Betul. Karena kan sekarang baru terjadi polemik ya. Benarkah Peggy ini pelaku utamanya? Tapi kan konon pendapat netizen, enggak, sampai ibu-ibu yang demo ini bukan Peggy, bukan pelakunya. Nah, kan menjadi seru. Nah, kita kan dibikin kalang kabut untuk berpendapat. Nah, ujiannya nanti di persidangan. Benar enggak saat itu Peggy di TKP atau di Bandung? Nah, kita kan nggak tahu. Nah, diuji di persidangan. Ya, betul. Karena sebetulnya ada juga yang mengatakan bahwa temannya Peggy itu mengatakan bahwa kejadian tahun 2016 itu, malah kan dia tahu jamnya. Peggy itu di Bandung posisinya. Peggy yang tertangkap ini ya. Nah, kembali lagi ini PR untuk polisi. Tapi kalau seandainya ini kembali polisi salah tangkap ini, waduh, semakin mencemarkan, semakin runyam. Ya, saya berharap polisi tidak salah tangkap ya. Nah, sekarang berkembang dari tadi penangkapan Peggy ini yang kemudian tidak dipercaya oleh netizen. Sekarang polisi PR-nya adalah gimana caranya membuktikan bahwa polisi benar. Jadi netizen salah. Nah, ada juga pendapat, ada pendapat juga yang ketika DPO tadi itu, satu DPO, sekarang tinggal DPO-nya Peggy doang kan, duanya hilang. Tapi ada juga pendapat jangan-jangan, ada juga netizen yang mengatakan jangan-jangan dua DPO ini sebetulnya yang mau dilindungi itu, sehingga dihilangkan dari DPO, Mas. Nah, ada yang bilang begitu. Oh, ada pendapatnya seperti itu. Jangan-jangan. Ini baru praduga. Jangan-jangan seperti itu. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Balik lagi deh, Kliwon deh. Oke. Sebelum ke sana, Pak John. Ya. Kalau kita mendalami mengapa kok hampir netizen boleh dikatakan 95% itu mendukung Peggy, karena alasannya sangat kuat. Dan saya sangat mengapresiasi. Enggak cuma netizen ya yang mendukung ya. Katanya itu beberapa pengacara juga mendukung Peggy yang sekarang ini ya. Iya, pengacara sejumlah 52 pengacara ya. Dari Cirebon, ada yang dari Jakarta, macam-macam bergabung. Itu organisasi terorganisir. Artinya apa? Tidak hanya pengacara, netizen pun itu luar biasa mendukungnya. Dan saya pertama tentu kita mengapresiasi kinerja polisi sangat cepat sekali ya menangkap tadi ya. Tetapi saya juga mengapresiasi begitu sangat berani, luar biasa berani pada saat jumpa pers, konferensi pers. Itu si Peggy itu setelah selesai tiba-tiba dia langsung bersuara. Saya bukan pembunuh, saya bukan pelakunya. Saya rela mati terus ditarik gitu. Itu luar biasa loh. Kalau dibandingkan dengan sahabat saya itu baru ditodong pistol, dia udah kencing. Jadi dia luar biasa menurut saya. Sorry, ini saya mengiklankan bukan kencing waktu itu. Apa? Kecirit. Karena ngerasa memang benar-benar bersalah. Tapi mending sih Mas, sampai ditodong pistol itu kecirit. Lah dia tarik kerannya sama supir aja dia kencing juga. Dia lebih parah. Nah, mengapa 52 pengacara atau bahkan bisa lebih ini nanti betul-betul mendukung Peggy? Karena Peggy memiliki alasan yang sangat kuat, terutama terkait bukti. Pada saat kejadian Peggy itu katanya ada di Bandung. Nah, bukti lagi apa? Teman-temannya Peggy itu katanya lagi bekerja di tanggal kecelakaan tersebut. Ya, betul. Lebih nyata lagi buktinya adalah ini nota pada saat dia gajian, kan gajian per minggu. Oh iya, betul. Itu ada catatannya itu. Nah, pada saat kejadian itu Peggy mengantarkan temannya kan ke angkot. Setelah itu mengantarkan ke angkot karena apa? Temannya ini udah gak betah, langsung pergi ke Cirebon pulang. Nah, sementara Peggy kembali ke mes. Jadi ini menarik sebenarnya ya. Misterius sekali ya. Menurut saya sangat misterius. Ya, kembali lagi saya pikir untuk para penegak hukum. Sekarang ini zamannya sosial media ya. Zamannya keterbukaan, harus berhati-hati sekali. Kalau tidak, ya bisa ditelanjangi oleh netizen, Mas. Gitu. Nah, ayo kembali lagi kalau yang saya omongkan tadi, jangan-jangan, ada pendapat jangan-jangan justru dua DPO ini yang dilepas itulah sebetulnya pelaku utamanya. Ada yang
ini kan praduga. Terus gimana menurutmu, Pri? Ya, kalau saya mengikuti juga ya perkembangan akhir-akhir ini banyak simpang siur ya. Dari nama orangnya yang mana, namanya yang mana. Nah, sehubungan dengan penangkapan Egy sendiri, pernah kan awalnya ditangkap di 2016. Peggy sempat ditangkap, yang sekarang ditangkap sempat diperiksa pada 2016. Kemudian ke rumahnya sempat digeledah, itu dari cerita ibunya gitu. Kemudian dia ke Bandung. Nah, setelah ke Bandung, nah kemudian sudah itu tidak ada kabar lagi. Setelah film ini, setelah 8 tahun dan film ini dibuat, nah itu ditangkap lagi. Makanya kerja polisi cepat karena dia sudah tahu dari awal. Nah, masalahnya kenapa dulu dilepas kalau memang dia dulu terlibat? Kemudian kenapa yang ditangkap Peggy itu lagi? Nah, cuman 2 kan, karena dia pernah ditangkap menurut saya, dan karena adanya kemiripan gitu. Nah, tapi kok ya saya lihat-lihat kok ya enggak mirip. Nah, waktu itu ada katanya ya sudah 8 tahun sejalannya waktu, orang kan bisa berubah katanya. Tetapi dalam tindikan ditindik di telinga tidak jauh lah gitu loh. Nah, kemudian ada kemunculan foto-foto yang lebih mirip. Nah, yang juga namanya juga Egy. Nah, tindakan polisi ini itu kok yang mungkin lebih ada kemungkinan ya. Artinya kita kesampingkan dulu Egy yang tersangka yang sudah ditangkap. Sekarang Peggy atau Egy atau Perong. Itu kan Perong, tuduhan yang dituduhkan ke dia. Dan juga tambahan lagi tadi bahwa karena dia sudah merubah identitas. Kata alasannya Peggy ini tidak merubah identitas gitu. Dia dikasih nama Robi oleh ayahnya untuk mengelabui atau menutupi terhadap istri barunya. Tetapi di rapor, di ijazah, di dokumennya tetap Peggy Setiawan gitu. Jadi dia menyangkal kalau saya tidak merubah identitas. Kalau merubah identitas kan semuanya termasuk hari lahir gitu. Dia enggak kok gitu. Dan mungkin KTP-nya juga tetap aja Peggy Setiawan gitu. Nah, belum menjawab konspirasi. Jadi dia bercerita itu seperti Pak D-nya. Ini menjelaskan supaya runtut ke sana. Kalau kedalaman cerita itu kan harus jelas-jelas. Kalau konspirasi jelas, saya pikir mungkin saya kemungkinan besar ya. Saya pikir ini terjadi konspirasi. Dia dikorbankan gitu. Nah, dia dikorbankan gitu. Jadi karena kemiripan mungkin digiring lagi. Pihak kepolisian bisa jadi digiring lagi opininya ke kasus yang lama, ke penangkapan tersangka. Dia pernah dituduh sebagai tersangka yang lama gitu loh. Nah, apalagi ketika beberapa orang juga ternyata yang sudah ditahan ini tidak mengenali, tidak kenal dengan yang ditangkap ini gitu loh. Dari lima orang yang ditangkap. Ya, akhirnya membuat citizen akhirnya mempunyai pendapat sendiri akhirnya mereka berkembang menjadi konspirasi tadi itu. Karena kalau menurut cerita Jupri, orang yang sudah ditangkap itu 7 orang sudah ditangkap itu justru tidak mengenali tidak mengenali Peggy. Bagaimana itu padahal satu geng. Artinya pasti ada salah satu yang salah tangkap. Apa Peggy ini yang salah tangkap atau yang 7 orang yang salah tangkap. Ya, kalau mereka satu geng kok. Iya. Nggak mungkin satu kesaksian bahwa di situ ada Peggy hanya 1 orang. Oh ya. Yang dia nggak di penjara, dia orang luar, ditanya sama salah satu. Ya, baru ingat saya. Nah, saya tadi nonton dari Mas Dedi. Nah, satu orang ini dia melihat bahwa Peggy itu ada di sana dari jarak 100 meter malam. Akhirnya orang akan tertawa. 100 meter malam hari kok bisa dia melihat bahwa itu si A. Jadi cuma ada saksi. Itu pun melihatnya dari 100 meter. Jadi akan semakin mencurigakan tadi itu. Nah, sekarang Mas Deding tentang konspirasi tadi, Mas. Sebelum tutup Pak RT deh. 100 meter, kalau kita ngelihat 100 meter dalam posisi malam gelap terang, tidak kelihatan, apalagi dalam posisi gelap. Jadi itu sudah jelas. Orang yang melihat itu memang
dihadirkan, dibayar. Dibayar untuk mengarang cerita. Bagian dari konspirasi tadi. Bagian pasti mengarang cerita. Nggak masuk akal tuh 100 meter. Posisi terang aja kita nggak kelihatan kok 100 meter. Apalagi banyak orang jauh. bisa. Dan saksi itu nggak pernah dihadirkan di pengadilan. Saksi itu nggak pernah Nah itu dihadirkan. malah mencurigakan lagi tuh. Lah 100 meter kita ngelihat kondisi terang. Ada peristiwa apa yang nggak tahu kok. Iya. Apalagi itu peristiwa pembunuhan saya bisa melihat. Loh, ya nggak mungkin toh. Apalagi kan sebetulnya penangkapan seseorang itu harus punya 2 alat bukti, Mas. Atau 2 saksi. Kalau satu belum bisa dijadikan untuk penangkapan, kan satu saksi harus 2. Itu menurut aturannya. Nah, sekarang ditutup Pak RT karena kayaknya udah agak lumayan panjang ini masalah Peggy ini. Ya. Coba Pak RT masalah konspirasi tadi gimana menurut Pak RT? Saya nambahin dulu Pak. Ntar dulu. Abis itu boleh tambahin, abis itu. Boleh Pak RT dulu deh. Nanti dikira nggak adil saya. Yang lain udah ngomong, Pak RT belum. Kalau diarahkan atau mengarah ke situ, nah itu bisa aja ya. Karena ini penyidikan polisi harus bertindak dengan keras dan jujur dan terbuka. Nah, karena ini menyangkut dari awal tentang narkoba juga, jadi masalah ini termasuk pelik sebetulnya. Terus banyak yang komen-komen saksi juga, jadi secara keseluruhan sebenarnya belum lengkap. Nah, bisa aja ini sebuah konspirasi dan Peggy menjadi korban, bisa aja masuk ke arah itu. Jadi itu yang 2 itu yang sebenarnya mungkin bisa aja itu yang sebenarnya, tapi tidak diusut, terus ini menjadi korban, bisa masuk ke arah itu. Nah, makanya, nah ini terus terang ini ujian bagi aparat hukum, khususnya Polri yang menyidik atau menyelidiki dari awal. Ya. Benar enggak? Ya kan? Nah, kalau itu memang benar, nah nanti ujiannya di pengadilan, ya kan? Ya. Mana yang benar, mana terdakwa atau pembunuh yang sebenarnya. Saya pikir mungkin kalau ditanyakan tentang ada konspirasi, mungkin aja. Karena dari awal sebenarnya kan ada kasus narkobanya juga, cuma mungkin belum terungkap secara dalam. Nah, harusnya dimulai dari situ juga. Mungkin gitu, kalau diarahkan mau ke situ loh, mungkin bisa aja, bisa masuk. Ya, apa Pri? Yang kau tentang apa? Jadi begini Pak Jan, yang hebat di dalam kasus ini, yang hebat itu sebenarnya 1 orang. Semua Indonesia, seluruh Indonesia, kepolisian, netizen semua percaya dengan 1 orang yang kesurupan itu, Linda. Nah itu tuh. Dan bahkan film itu dibuat. Saya mempercayai bahwa naskahnya atas dasar kesurupan, cerita dari kesurupannya Linda. Ya. Ah, itu saya rasa itu. Jadi sebenarnya orang ini sebenarnya penting banget gitu. Ini yang kalau saya gitu, kalau saya bagian dari penyidik, saya akan menekankan, saya kejar terus. Ya. Gitu loh. Ini juga sebetulnya saya tadi udah mau ke sana sih sebetulnya. Ini poin terakhirnya sebelum kita tutup ya. Poin terakhirnya gini. Itu film hasil dari orang kesurupan, dan ada juga yang menduga Berawal dari itu ya. Yang kesurupan. Ada juga yang menduga itu sebetulnya tidak kesurupan, karena untuk mengaburkan supaya tidak terkena juga imbasnya dari sana, seolah-olah orang kesurupan. Yang mengarang tadi itu Mas, yang perempuan ini, dia mengarang akan mencuci diri untuk dia bisa kesurupan, juga menutupi masalah sebenarnya, menutup bahwa itu kesurupan, menggiring opini. Nah, dia menggiring opini itu masalah kesurupan. Tapi bisa jadi namanya film kan, banyak tadi kata Mas ini kan, banyak bumbu-bumbunya kan. Nah, persoalannya saya bilang begini, kalau misalnya ya Mas ya, bisa nggak misalnya dari produser filmnya, dari orang yang pura-pura kesurupan itu akan akhir ujung-ujungnya bisa jadi tersangka juga, bisa memberi keterangan palsu.